Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe. Balik lagi, ngevlog lagi. Gue baru kali ini bisa ngevlog lagi setelah sekian lama. Gue nggak tahu ya berapa bulan udah ya terakhir video gue itu. Oke. Hari ini gue mau ke rumah temen gue. Kebetulan rumah teman gue itu ada di daerah apa sih namanya? Pamulang Kesonoan. Begitulah pokoknya, daerah BSD, daerah Pasar Jengkol kalau misalkan itu di map saya kalau nggak salah, Pasar Jengkol. Gue mau ngumpul sama teman-teman kampus gue, biasanya sama anak-anak, sama istri juga. Cuman hari ini, malam ini kita lagi mengumpul cowok-cowok aja. Biasalah kalau ibu-ibu banyak ngegosip artis-artis, gue tau lah kalau misalkan tongkrongan cowok ngebahas apa aja yang harus dibahas, ngebahas apa aja yang gak mesti dibahas, pasti dibahas. Dari yang namanya awal mula terbentuknya bumi, dunia, anything, apapun. Bahkan cerita para nabi ya, kemungkinan ya cerita para nabi, curhat keluarga, banyak macamnya kalau misalkan laki-laki itu lagi pada ngumpul. Sampai sebatang rokok aja pun bisa jadi bahan omongan. Ya, you know lah para laki-laki. Gue baru jalan tadi setelah selesai sholat ba'da maghrib. Iya dong, baina dunia wal akhirah itu kan ada seimbang ya enggak? Karena kenapa? Kita balik lagi ayatnya balik ke dalam Al-Quran. Apa? Kalau misalkan kita sholat, itu adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau kita rajin bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kita. Allah tambahkan nikmat kita yang tiada berkurang nantinya. Seperti yang dikutip dalam ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu ayat yang sangat gue patenin banget. Ya mudah-mudahan buat lo yang denger bisa jadi apa ya, pegangan hidup lo juga. Gue baru sampai di daerah Puri Gading. Ya, kenapa gue hari ini pilih jalan malam? Sambil gue ngetes lampu yang kemarin baru gue pasang. Sebenarnya udah gue pasang, ada di bawah satu posisinya. Itu lampu D2 laser, merek Luminos. Gue nggak di endorse ya. Siapa yang mau endorse gue? Vlog dikenal juga kagak ya kan? Oh my god, macet coy. Kebiasaan kalau malam minggu daerah Puri Gading dan sekitar itu pasti macet. Ini macetnya sampai Pasar Kecapi. Yang anak Bekasi pasti tahu macetnya di sini tuh, apalagi anak Jatiasi Pedurenan pasti tahu macetnya tuh kayak gimana, ya kan? Walaupun pendek, kadang ngeselin, nggak gerak, stuck. Oke, balik lagi ke tema, balik lagi ke cerita awal. Kenapa gue pilih jalannya itu malam-malam? Oke, yang pertama, gue mengatas lampu gue yang kemarin gue pasang. Walaupun kemarin gue pasang itu dulu udah pernah gue pasang, udah beberapa bulan yang lalu sebelum gue pasang yang baru satu lagi. Karena gue ngerasa lampu standar NMAX itu kan agak kurang ya. Udah gitu kalau misalkan beli yang PCB yang lempengan itu, yang harganya ya menurut di kantong gua untuk ukuran gua masih kurang lah buat gua. Tapi kalau lo punya, silakan, gue sih nggak ada masalah ya kan, rezeki orang masing-masing. Tapi kalau buat gue belum bisa masuk ke harga itu. Kenapa? Mahal coy. Selempengan itu emang terang sih, gue akuin terang. Cuman ya gue ngakalin dengan yang lebih murah. Kalau slogan gue sama temen gue, kita sih barang gak masalah, yang penting satu, murah. Patokannya apa? Murah. MURAH, murah, hidup murah.
lampu luminos DRL D2 laser ini gue pasang 4 biji. Tuh, awal kenapa 4 biji? Awalnya hanya 2 biji dan itu gue taruh di spakbor kolong NMAX. Nih, oh ya gue pakai NMAX ya sekarang ya. Gue lagi pakai NMAX. Kebetulan si botok gue ini, oh ya kebetulan gue lagi ada NMAX aja. Bukan berarti si Ijum gue jual atau gue apain ya. Enggak. Si Bagger ada, si Semok ada, tetap ada. Cuman gue lagi pakai NMAX aja. Karena kenapa? Si bot, aduh, muat nggak? Muat. Oke. Si botol lagi di servis. Si Ijum lagi di servis. Sudah 2 bulan lamanya. Tapi nggak apa-apa. Demi kenyamanan dan kesempurnaan khusus gue, ya oke lah, nggak apa-apa lama. Yang penting worth it gitu loh. Insya Allah, mudah-mudahan, amin, doain ya, biar cepat sembuhnya tuh si Ijum, biar bisa ketemu lagi dengan Ijum kalau misalkan ngevlog. Oke, balik lagi. Luminos yang gue pasang ini tadinya 2 biji, gue taruh di spakbor bawah kolong. Cuman kok gue ngerasa kurang aja. Maklum, mata tua. Kenapa ya? Agak kicer coy, iya kan? Udah gitu, kalau misalkan ditembak dari depan mobil ataupun motor yang pakai menggunakan lampu tembak, Masya Allah, ini mata udah kayak pantau nih, tiba-tiba kayak gelap, cus, wow, where's God. Terang coy mata langsung ya kan, saking terangnya mata gue sampai keder. Gue pasang 4 biji, yang 2 baru dan gue taruh di dalam batok lampu NMAX old. Yang 1 gue taruh di bawah spakbor. Nanti lo lihat deh kalau lagi nggak rame kayak gini, terangnya itu kayak gimana. Dan ini gue menggunakan lampu standar. Harusnya tadi ya pas lagi di kebun-kebun gitu tuh kan, keluar dari daerah rumah gue tuh, harusnya gue senter gitu kan. Cuman kayaknya kurang menarik aja, nggak enak. Lo lihat nanti nih, ini masuk ke daerah Jatiwarna. Ini lampu standar gue, lo lampu standar NMAX you know lah. Ya gimana, seapa terangnya sih, segimana terangnya sih, ya nggak bakal sampai segimana gitu, nggak sewow gimana gitu. D2 laser ini satunya itu 30 watt kalau nggak salah, jadi 60 watt 2 pasang. Nah, lo bagi 4 aja. Jadi berapa tuh? Lu hitung aja sendiri ya, gue males ngitung. Kita tes, ini lampu dim. Gimana? Lagi. Itu baru lampu dim. Tinggi banget ya. Makanya kenapa gue nggak mau gunain di jalan. Tapi seenggaknya kalau misalkan gue lagi pengen pergi jauh-jauh, oh iya, dan klakson gue sudah ganti untuk Namexis 1500 cc. Wuh. Kalau kata anak gue si Abdul, kaget. Oke, ini kita tes luminos D 2 laser, standby putih. Wow. Iya kan, standby kuning. Wow. Buat gua ini udah lumayan cukup. Karena kenapa? Ketika gue butuh dua mode itu, kenapa? Kalau misalkan putih, hujan posisinya nggak kelihatan coy. Ini kan bias tuh lampu. Makanya gue standby warna kuning. Dan ini sengaja memang. Ini sengaja. Dan ada warna putihnya, gue bisa standby. Dan bisa ngedim. Wow, ini kuning. Yeay. Buat gua itu udah lumayan sangat-sangat cukup. Jadi kita nyari jurik ya kan. Lah kata teman gua, ngapain lu masang-masang lampu? Ya tinggal gua jawab, gua mau nyari jurik. Ya walaupun gue juga sebenarnya nggak berani-berani amat,
Tapi mendingan ketemu kayak begituan deh daripada gua harus ketemu manusia-manusia yang berkelakuan bertingkah seperti jurik. Betul, setuju dong dengan pernyataan gue. Lebih baik kita ketemu setan aslinya daripada ketemu orang yang bersifatnya kayak set. Lo tambahin sendiri, lo panjangin sendiri, nanti gue jadi masalah. Oke, segini dulu. Nanti kita lanjut lagi kalau misalkan sudah masuk ke daerah Taman Mini, karena ini agak-agak kurang. Yang penting tadi cuma buat ngetes aja. Ya, dilanjut nantinya. Sip. Oke, kita udah di belakang daerah belakang Taman Mini nih. FYI, gila pakai FYI. Sogol banget gua, lidah Betawi kayak. Ya, buat informasi aja. Sebenarnya sih nggak penting-penting banget informasi juga. Kalau lewat sini tuh gua keingetan zaman-zaman gua waktu masih kuliah. Ya. Kebetulan gua kuliah itu di daerah Ciputat. You know lah, daerah Ciputat itu terkenalnya dengan kampus apa, ya kan? Banyak. Tapi salah satu kampus negerinya yaitu YIN atau UIN, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Gua dulu di sana. Iya. Tiap hari gua itu selalu lewat sini. Ya kan, mau berangkatnya siang karena gue kebetulan gue dapetnya kelas malam waktu dulu kan. Gue non-reg. Kalau anak-anak UIN juga pasti tahu non reguler. Kebetulan gue kuliah malam, kuliah sore, khusus yang bagi pekerja gitu kan. Gue udah kerja waktu itu posisinya. Ya by the way gue ngajar lah gitu posisinya di salah satu instansi sekolah. Setiap pulang sekolah itu gue selalu jam 2 siang. Setelah pulang sekolah itu gue istirahat, siap-siap langsung berangkat lagi. Karena gue harus sampai kampus itu minimal banget ba'da asar, ya kan? Karena gue masuk kelas itu jam 4 sampai selesai maghrib, lanjut lagi sampai isya. Nah, setelah itu penderitaan itu adalah ketika gue mau berangkat. Iya dong, lu pasti pada tahu lah, nggak mungkin enggak. Dari daerah Taman Mini oke lah, masih agak lancar-lancar. Ini kita udah masuk daerah Muara Pasar Rebo yang macetnya na'udzubillah min dzalik. Masya Allah deh, kalau udah macet udah kayak pantau, nggak gerak. Itu baru nyampe Kampung Rambutan. Sebelum gua pakai motor, gua itu naik angkot coy. Iya kan, gua bayangin sebelum gua punya motor nih semester pertama. Cakep juga nih, daerah apa? Gua naik angkot. Gua sempet nggak dapat angkot untuk pulang cuy. 5.10. Gue berdua sama temen gue, Syarul Mubarak namanya. Nggak pulang gara-gara nggak kedapetan angkot itu. Nginep gue berdua-dua di masjid depan UIN. Idih, Vivo ngantri. Mamen lah. Vivo yang tadinya nggak dilirik sekarang dilirik dong. Ya kualitas lah. Berarti makin banyak orang-orang yang sadar, orang-orang kita yang sadar kalau nggak mau bikin Pertamina itu rugi lagi. Ya iyalah, habis beritanya Pertamina jual BBM rugi mulu. Bagus, cara protes yang bagus. Walaupun Vivo sudah naik, tetap aja dibeli. Mantap lah orang-orang kita, ya kan.
Oh ya, balik lagi waktu kejadian gue di kampus. Gua nginep berdua sama temen gue di daerah di depan kampus gue itu di masjid. Tidur di depan awningnya sampai ketemu pagi. Dan itu kita nggak pulang coy. Sumpah kita nggak pulang. Karena waktu itu kita semester pertama belum dekat sama teman-teman yang satu kelas gitu kan. Masih jaim-jaim. Gue waktu itu cuma berdua sama temen gue, cuma berdua. Gue sama Sahrul dipanggil Cek. Karena mukanya rada-rada Cina sipit ngeselin, pengen dijitak. Sorry Cek, emang itu kenyataan. Udah gitu, kita nggak pulang coy. Ya habis mau ngapain pulang? Pikir deh lagi kayaknya. Kita pagi pulang nih, nyampe rumah gitu kan. Terus siangnya kita berangkat lagi. Ya. Kalau kita berangkat pulang pergi lagi, ongkos kita tuh habis di situ aja. Ya walaupun nanti di rumah, ya tahu dikasih lagi atau enggak kan kita nggak tahu. Tapi lebih amannya, yaudah kita nggak pulang. Kita makannya itu, ya alhamdulillah kita ketemu orang baik lah. Masya Allah deh. Gimana ya kalau diingat-ingat zaman dulu tuh. Dari situ gue bilang, gue kayaknya kudu punya motor. Gara-gara itu cuy, makanya gue beli motor. Gue ingat banget motor pertama gue, hasil nebok celengan gue, tabungan gue. Gue dari dulu itu nggak percaya sama yang namanya bank, tapi sekarang butuh. Ya, gue itu nebok celengan gue, tabungan sama emak gue. Emak pulang, mak, tabungan apa? Tabungan ada berapa, mak? Tabungan kita ada barang, ya barang lumayan lah. Ya udah, gue ambil motor, gue DP-in motor, gue datang ke dealer Suzuki, pameran Suzuki waktu itu ada di daerah Ramayana Pondok Gede. Motor itu tinggal satu yang ada di display. Yang tadinya gue mau ngambil itu antara Tiger gitu kan, Tiger, wah keren ya kan, atau Ninja RR dulu tuh, aduh keren banget sumpah dulu zaman itu tahun 2007, lagi keren-kerennya. Gue nggak tahu kenapa demen banget ngelihat Honda Tiger picak. Kalau kata orang-orang mah sebenarnya nggak demen, tapi gue demen banget waktu itu ngeliatnya. Sayangnya, sayang sungguh disayang, sayang apa? Jadi duitnya kurang coy buat DP. Tak sampai kapan gue mampu bertahan. Gue jadi nyanyi, yeah. Gak sanggup buat DP gue waktu itu, karena gue cuma megang duit 1 juta kalau nggak salah, kata mak gue. Sementara waktu itu untuk DP-in Tiger itu hampir sekitar 2 atau 3 juta. Oh, dari mana ya kan? Kita beralihlah ke Kawasaki waktu itu, ngelihat Ninja RR. Cuman ngelihat-lihat aja sih, karena udah berpikir gini, Tiger aja yang segitu gue harus DP 3 juta. Apa kabarnya Ninja nih, 2 tak Ninja RR, gue bilang. Wah, nyerah deh gue. Kan dibilang slogan kita, gue gak penting barang apapun, yang penting satu apa? Murah. Akhirnya jatuhlah pilihan gua, karena di samping kita ada pameran Thunder, pameran Suzuki. Dan hanya tinggal satu-satunya motor itu yang jadi motor gua. Motor yang ada di display itu Suzuki Thunder 125. Ini motor apa? Ya kan? Bodi sih oke. Kok CC 125? Jangkrik ya kan? Ya, waduh, kenapa cuma 125? Tapi bodi sih oke. Kayak motor-motor ya rada-rada lah gitu, daripada 125 bebek gitu kan. Waktu itu gue mikirnya seperti itu, versi gue mikirnya seperti itu. Ini pasar Rebo nih, tunggu ya azan.
أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. Kita pagi pulang nih, nyampe rumah gitu kan. Terus siangnya kita berangkat lagi. Ya. Kalau kita berangkat pulang pergi lagi, ongkos kita tuh habis di situ aja. Ya walaupun nanti di rumah, ya tahu dikasih lagi atau enggak kan kita nggak tahu. Tapi lebih amannya, yaudah kita nggak pulang. Kita makannya itu, ya alhamdulillah kita ketemu orang baik lah. Masya Allah deh. Gimana ya kalau diingat-ingat zaman dulu tuh. Dari situ gue bilang, gue kayaknya kudu punya motor. Gara-gara itu cuy, makanya gue beli motor. Gue ingat banget motor pertama gue, hasil nebok celengan gue, tabungan gue. Gue dulu dari dulu itu nggak percaya sama yang namanya bank, tapi sekarang butuh. Ya, gue itu nebok celengan gue, tabungan sama emak gue, emak. Pulang, mak, tabungan apa? Tabungan ada berapa, mak? Tabungan kita? Ada barang, ya barang lumayan lah. Ya udah, gue ambil motor, gue DP-in motor, gue datang ke dealer Suzuki, pameran Suzuki waktu itu ada di daerah Ramayana Pondok Gede. Motor itu tinggal satu yang ada di display. Yang tadinya gue mau ngambil itu antara Tiger gitu kan, Tiger, wah keren ya kan, atau Ninja RR dulu tuh, aduh keren banget sumpah dulu zaman itu tahun 2007, lagi keren-kerennya. Gue nggak tahu kenapa demen banget ngelihat Honda Tiger picak. Kalau kata orang-orang mah sebenarnya nggak demen, tapi gue demen banget waktu itu ngeliatnya. Sayangnya, sayang sungguh disayang, sayang apa? Jadi duitnya kurang coy buat DP. Tak sampai kapan gue mampu bertahan. Gue jadi nyanyi, yeah. Nggak sanggup buat DP gue waktu itu, karena gue cuma megang duit 1 juta kalau nggak salah, kata mak gue. Sementara waktu itu untuk DP-in Tiger itu hampir sekitar 2 atau 3 juta. Oh, dari mana ya kan? Kita beralihlah ke Kawasaki waktu itu, ngelihat Ninja RR. Cuman ngelihat-lihat aja sih, karena udah berpikir gini, Tiger aja yang segitu gue harus DP 3 juta. Apa kabarnya Ninja nih, 2 tak Ninja RR, gue bilang. Wah, nyerah deh gue. Kan dibilang slogan kita, gue nggak penting barang apapun, yang penting satu apa, murah. Akhirnya jatah lah pilihan gue, karena di samping kita ada pameran Thunder, pameran Suzuki. Dan hanya tinggal satu-satunya motor itu yang jadi motor gue. Motor yang ada di display itu Suzuki Thunder 125. Ini motor apa? Ya kan? Bodi sih oke. Kok CC 125? Jangkrik ya kan? Ya, waduh, kenapa cuma 125? Tapi bodi sih oke. Kayak motor-motor ya rada-rada lah gitu, daripada 125 bebek gitu kan. Waktu itu gue mikirnya seperti itu, versi gue mikirnya seperti itu. Ini Pasar Rebo nih, tunggu ya azan. أشهد أن محمدا رسول الله
kita lo ini kita malam mingguan aja yuk, temenin gue malam minggu di tengah macetnya antara Bekasi, Ciputat, Pamulang, BSD. Gokil ya perjalanan gue hari ini, malam ini. Lo mau tahu gue mau ngapain? Ngopi coy. Gue udah lama gue kangen sama teman-teman gue, pengen buat ngopi gue. Oh iya, cerita balik lagi waktu gue mau ngambil motor pertama kali. Motor pertama gue itu adalah Thunder 125. Ngabers. Gue punya Matic, tapi gue dulu pernah pakai knalpot racing kayak gitu, Matic, dan gue nggak suka. Gue copot, gue balik lagi standar. Nggak tahu kenapa ya, gue nggak suka aja. Kalaupun gue kepengen pakai knalpot racing, tapi seenggaknya gue pakai yang agak adem, ngebasnya enak. Nah gitu, cempreng banget. Versi gue lah ya, jangan sakit hati. Setiap orang punya hak dong, antara suka atau nggak suka. Duh, bensin tinggal 3 bar. Mau ngisi tadi ngantri banget. Gue pikir Vivo nggak ngantri, sekarang ngantri coy. Motor pertama gue adalah Thunder 125cc, Suzuki Thunder 125cc. Gue panggil dulu si Juki dengan stripping terakhir tahun 2007. Stripping terakhir 2007, warna list biru, list putih, warna hitam. Motor bersejarah buat gue, motor dari baru pertama kali gue ngambil, dengan bodi yang lumayan. Apa ya buat gue, sampai sekarang pun kalau misalkan gue ada rezeki lagi, insya Allah kalau misalkan Allah ngasih rezeki lagi gitu, kepengen lagi gue ngurusin miara motor Thunder lagi. Karena kenapa? Enak dan nyaman buat. Kenapa sih lu kalau misalkan kata teman-teman gue, lu demen banget sih sama Thunder gitu kan? Kenapa sih? Kan motor banci gitu kan motor. Lu percaya, lu boleh percaya boleh enggak. Teman gue waktu itu punya Tiger. Gue waktu itu masih pakai Thunder 125. Jalanlah kita ke daerah Bandung. Waktu itu kita di daerah Purwakarta ya kan, baru nyampe Purwakarta. Ada anak Tiger nyamperin kita di lampu merah. Lu mau tahu apa? Temen gue bawa 125, dia bawa Tiger dong, ya kan? Harusnya secara logika yang lebih ada larinya Tiger dong, iya kan? Gue itu nggak dikorek, ya cuma naik sih sehari biasa aja, karena waktu itu cuman udah servis besar, naiknya juga nggak gede-gede banget, dari 125 jadi 200 sama gitu kan, cuma naik 25. Ban gue gedein, udah nggak standar. Temen gue juga sama ban gede, dia cc 200. Tapi lincahan gue, dan anak Tiger itu ngakuin, dia pikir apa? Gokil, dikirain Thunder 2,5, nggak tahu 125. Iya gue bilang, dari belakang mirip banget Thunder 2,5. Tuh si Juki, masya Allah. Seandainya punya rezeki lagi, Allah, kepengen banget ngurusin Thunder 125. Kepengennya mah Thunder 2,5. Cuman biaya yang lebih murah untuk perawatan itu 125. Gue udah pernah punya 2,5, itu punya ya kan. Nah ceritanya kenapa gue punya Thunder 125, kenapa gue punya Thunder 2,5 waktu itu. Bete coy sama motor gue, si 125 ini, si Juki ini. Bete banget gue sama motor gue. Kenapa? Ya gue belum nemuin bengkel yang bener-bener rekomen banget lah. Berapa kali gue harus turun mesin gitu kan, tiba-tiba gue harus ganti stroke, ganti blok atas, whatever lah. Kata teman-teman gue tuh, ya gue juga orangnya motor bengkel mulu, kebanyakan di bengkel daripada di jalan ya.
keseringan nongkrong di bengkel juga daripada nongkrong ke teman gue. Akhirnya gue ngomong begini, capek gue ngurusin lu Jup, mendingan gue ngurus yang gede sekalian, kata gue. Dilalanya Allah yarham gak sih, gue punya rezeki ya, itu motor gue jual. Dan gue jual ke teman gue karena gue salah ngucap. Yang beli teman gue lagi aja satu kampus sama gue, dibayarin. Gue beli 125 tuh, Thunder 2,5. Gokil. Dan ya Allah, gue punya Thunder 2,5 itu berasa mimpi waktu itu. Thunder 2,5. Iya, motor 2,5 pertama gue waktu itu, Thunder 2,5. Motor yang simple, ngajak cornering enak, walaupun lagi corner geser-geser ban belakangnya tapi masih stabil. Kejadian waktu di Monasco arm sampai bengkok. Wow, gokil itu Thunder 2,5. Nilalahnya kenapa gue jual juga tuh Thunder 2,5. Kesel juga gue masalahnya sama bengkel ya kan. Berbulan-bulan motor gue nggak jadi. Setelah gue kecelakaan tuh, gue inget banget motor gue sampai ke beladu, motor gue sampai patah. Gue masuk ke dalam got, nggak jadi motor gue. Duit sudah keluar banyak, hampir sekitar 20 lebih gitu, lebih. Ya gue tarik, gue jual aja. Gue jual sakit hati, gue bilang waktu itu. Yang penting motor itu kejual. Nyesel, sedih bilang nyesel banget. Kan dijualnya murah. Lo lihat deh sekarang online berapa sih, Thunder 2,5. Gokil. Harga second Inazuma dengan harga second ya Thunder 2,5 itu lebih tinggi Thunder 2,5 daripada Inazuma. Sat. Iya kan? Tuh lo lihat. Always macet daerah sini. Daerah mana nih? Apa ya, lupa gua. Ragunan. Akhirnya gue jual deh tuh Thunder 2,5 ya kan. Jual sakit hati. Gue DP-in semuanya untuk Inazuma. Pasti ada yang nanya, Inazuma sempat kepikiran pengen lo jual gak? Pernah. Sejujurnya pernah Inazuma pengen gue jual. Kenapa pengen gue jual? Gue pengen jual waktu itu bukan kepengen gitu aja. Gue pengen jual waktu itu kepengen beli genteng gue. Ya waktu itu gue lagi ngebangun rumah. Awal-awal habis nikah, gue lagi bikin rumah. Kekurangan gue itu adalah untuk nutupin si pondasi gue, yang itu genteng rumah gue. Gue bilang, jual aja deh motor buat beli genteng gitu, jual aja deh motor. Nah, tabungan gue udah habis juga kan waktu itu posisinya. Tapi kata bokap, gue kalau ngomongin almarhum itu agak rada-rada sendu ya. Karena memang sampai sekarang ingat amanatnya babe, jangan pernah lu jual tuh motor. Itu motor boleh lu kepengen banget sampai lu pajang-pajang lu di kamar, lu pajang di laptop lu ya kan, lu pajang di HP lu. Gue tahu sejarahnya itu motor, lu kepengen banget tuh motor. Udah berapa tahun tungguin tuh motor. Yang ada kita tuh jangan ngejual, yang ada nambahin banda. Wallahu a'lam. Namanya ada orang tua. Alhamdulillah, selain dari Inazuma ya termasuk Namexis dan motor bini gua dan si Jupri. Oh iya, nanti kita kapan-kapan kita vlog bareng sama si Jupri ya. Jupri ada lagi motor C70 kutukan. Kenapa C70 kutukan? Bodinya mirip C70, gue bikin jadi C70 ya baal-baal. Mesinnya itu dari mesin Tosa. Legenda Tosa. Ada cerita di balik kenapa gue waktu itu ngebangun si Jupri. Nanti sejarah si Jupri itu nanti kita bikin di vlog yang berbeda. Duh, di sini cuma macet-macetan doang. Pause dulu ya, pause dulu. Oke, balik lagi. Gerimis. Hujan. Jangan hujan, jangan hujan, jangan hujan. Ya dong, jangan hujan dong.
Sesekalinya ngevlog hujan, kemarin hujan. Ayolah. Yo, dulu itu masih satu jalur ya kan, sekarang udah belok ke belah, udah ada pintu tolnya. Sudah banyak yang berubah. Waktu awal-awal gua kesini lagi tuh daerah sini tuh keder coy. Gua bener kagak nih jalan sini kata gua. Masya Allah keder banget gua. Duh, ketemu lagi. Seru ya. Malam ini mudah-mudahan nggak hujan. Hari yang cerah, malam yang cerah. Kasihan yang pada jomblo, menyari-nyari ya kan, cari pasangan, mau ke rumah pacarnya, atau misalkan yang sudah pasangan pengen jalan-jalan sama anak-anaknya, naik motor. Ya kalau naik mobil mah jangan ditanya, yang pasti nggak bakal kehujanan gitu kan. Kasihan yang hanya punya kendaraan roda dua. Nah, ini daerah sini BMW Motorrad. Zaman-zamannya kuliah, ketika gue ngeliat, kapan ya punya masuk gitu ke dalam situ gitu kan. Selalu doa Allahumma rzuqna bil qabuli fid du'a'i ya kan. Salawatan itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga bisa kebeli BMW GS 1300. Masya Allah. Seandainya yang jadi pertanyaan gua bukan masalah belinya coy, beneran dah. Jadi pertanyaan gua, yang jadi keraguan gua itu bukan masalah belinya deh. Kalaupun gua punya duit nantinya, kalaupun gua punya rezeki nantinya, Allah yarham kasih gitu kan. Seandainya, amin. Berarti kalau misalkan bisa kebeli BMW GS kan udah di atas level gitu buat gua ya kan. Kebeli nih motor kebeli. Lu kebayang dong, tuh motor tinggi. Gue sumpah nih demen banget ngeliat VW ini, kenapa ya? VW kan ya? Iya bener, VW bikin camper van. Cakep. BMW kebeli nih ya kan, Allah yarham kasih. Amin. Mabruk Allah mabruk. Maqbul fi doa ya Allah, amin. Segitu pengennya gue. Yang jadi pikiran gue, kaki gue nyampe ya bos. Kita ngisi bensin dulu ya di sini, yang nggak ngantri nih. Pertalite lah. Jadi gue mengisi pertama. Oke, close dulu. Baterai gue low. Yang boneng cepet banget. Oke. Shit.